Saudara, di tengah kenaikan atau wacana kenaikan harga BBM, polisi meringkus sejumlah pelaku penimbunan BBM di sejumlah daerah. Terbaru, polisi membongkar 17 ton penimbunan BBM Pertalite di Samarinda, Kalimantan Timur. Isu kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi membuat 5 orang warga Samarinda, Kalimantan Timur menimbun Pertalite sebanyak 17 ton. 5 pelaku diketahui menimbun Pertalite di 4 lokasi di kota Samarinda. Meski demikian, polisi belum menetapkan kelima pelaku sebagai tersangka karena masih menjalani pemeriksaan. Sementara yang kita amankan ada 5 orang ya terlapor. Kita masih periksa sebagai saksi dulu. Ya, nanti apabila memenuhi unsur dan masuk dalam kategori pidana dan terpenuhi unsur yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pasal 55 akan kita naikkan statusnya sebagai tersangka. Praktik penimbunan Pertalite juga ditemukan di Nganjuk, Jawa Timur. Polisi menemukan 2.000 liter Pertalite yang ditimbun oleh 2 tersangka. Kedua pelaku memodifikasi tangki bahan bakar untuk membeli Pertalite di sejumlah SPBU dan menjualnya dalam bentuk eceran. Kedua pelaku bahkan menambahkan pewarna ke Pertalite sehingga tampak seperti Pertamax dan Pertamax Turbo. Jadi ada 2 TKP, yang pertama di Kecamatan Sawahan, yang kedua ada di Kecamatan Tanjung Anom. Di kita total berhasil mengamankan sekitar 2.000 liter atau 2 ton Pertalite. Praktik penimbunan BBM juga terjadi di Lumajang, Jawa Timur. Polisi menyita setengah ton atau 500 liter BBM bersubsidi pada Jumat siang. Satu pelaku tertangkap saat sedang mengisi BBM di SPBU dengan menggunakan 2 drum yang ditutupi terpal di mobil pikapnya. Tim Liputan, Kompas TV. 17 ton BBM Pertalite ditimbun di 4 lokasi di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Bagaimana modus para pelaku dan berapa kerugian yang dialami negara atas penimbunan ini? Kami bergabung dengan Kapolres Samarinda, Kombes Ari Fadli. Selamat malam, Pak Ari. Selamat malam, Mbak. Pak Ari, penimbunan 17 ton Pertalite itu ditemukan dalam satu tempat atau di beberapa lokasi dari temuan polisi? Jadi perlu saya jelaskan bahwa temuan 17 ton Pertalite ini kita temukan di satu lokasi, satu tempat. Satu lokasi saja? Ya, di Jalan Gotong Royong, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran. Jadi di satu tempat saja. Bagaimana pelaku bisa menimbun 17.000 ton? Apa modusnya? Pelaku melakukan praktik penimbunan ini yang bersangkutan membeli Pertalite ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan dari truk-truk yang lewat truk Pertamina yang mengangkut BBM Pertalite tersebut, di mana yang bersangkutan membeli dengan harga Rp7.000 per liternya, dan juga membeli dari kapal-kapal tongkang yang lewat di Sungai Mahakam. Sampai terkumpul 17 ton ya, 17.000 liter. Artinya apakah ada orang-orang dari pihak Pertamina yang terlibat, karena tadi Anda menyebutkan membeli dari truk Pertamina yang lewat, kemudian juga dari kapal yang sedang berlayar membawa BBM Pertalite ini? Nah, itu masih kita terus dalami, kita terus kembangkan untuk membuktikan keterangan dari pemilik tempat tersebut. Sudah berapa lama pelaku ini mempraktikkan penimbunan 17 ton Pertalite? Sudah lebih dari 1 tahun sesuai keterangan yang bersangkutan, dan dikuatkan dari keterangan pemilik lahan yang disewa oleh penyewa tersebut. Kemana pelaku akan menjual BBM subsidi yang ditimbun ini, Pak Ari? Dari hasil keterangan yang sudah kita dapatkan, BBM Pertalite, jenis Pertalite ini akan dijual kembali ke daerah Kutai Timur maupun ke daerah Tenggarong. Oke, ini kan sudah terjadi praktiknya selama 1 tahun. Sudahkah mereka melakukan menjual BBM subsidi ini yang ditimbun dengan harga yang lebih mahal? Mohon diulangi. Apakah mereka sudah berhasil menjual BBM subsidi yang mereka timbun ini?
Ya, sudah beberapa kali berhasil menjual BBM tersebut. Jadi yang bersangkutan membeli dengan harga 7.000, Oke. kemudian menjualnya dengan harga sekitar 9.000 sampai dengan 9.500. Wow, ada 5 orang pelaku ya Pak, sudah ditetapkan sebagai tersangka semua? 4 orang, ya, 4 orang pelaku. Jadi Mhm. 4 orang pelaku yang sudah, bukan 4 orang pelaku, 4 orang saksi yang kita periksa sampai saat ini terkait dengan permasalahan BBM ini. Jadi statusnya masih saksi? Ya, masih saksi karena selanjutnya karena ini merupakan lex spesialis, kita harus berkoordinasi dengan saksi ahli dari BPH Migas untuk Oke. menentukan apakah ada unsur tindak pidana yang melanggar Undang-Undang Cipta Kerja tahun 11 2020. Bukankah penimbunan ini sudah ada tindak pidananya Pak? Ya, Penimbunan BBM bersubsidi ini bukan sudah ada tindak pidananya dari ya, Undang-Undang nanti akan Gas dan kita Bumi? mintakan keterangan dari saksi ahli karena saksi ahli yang lebih berkompeten untuk menyatakan itu. Oke, 4 orang sebagai saksi, siapa saja dalam artian apa saja peran mereka? Perannya yang 2 itu sebagai pemilik lahan, Oke. kemudian yang 1 RT setempat, dan yang 1 sebagai pemilik tempat usaha tersebut. Mereka yang menjual BBM bersubsidi ini kepada pelaku, sudahkah diperiksa, sudahkah diketahui orang-orangnya? Belum, itu masih kita dalami. Berdasarkan kita baru mendapatkan keterangan itu dari pemilik atau pembeli tempat Oke. usaha tersebut, dan nanti akan kita dalami untuk kita kembangkan kembali mencari mereka-mereka yang menjual tersebut. Pak Aris, singkat saja, berapa kerugian akibat penimbunan ini? 17 ton BBM jenis Pertalite. Kalau kerugian nanti kita akan koordinasi dengan pihak Pertamina karena kita akan meminta bantuan dari pihak Pertamina untuk menghitung kembali baik secara detail jumlah dari BBM Pertalite tersebut, apakah fix Oke. berapa ton, dan nanti akan kita mintakan terkait kerugian. 4 orang yang terlibat dalam kasus ini masih berstatus saksi, sementara mereka atau pihak-pihak yang menjual BBM bersubsidi dengan harga murah juga masih dalam pengejaran polisi. Terima kasih Kapolres Samarinda, Kombes Arif Fadli sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam.